saya seorang mahasiswi dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur, dengan saya Reski Odinur dengan NIM F221234041. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep yang telah saya buat pada mata kuliah struktur dan konstruksi pada bangunan bertingkat rendah. Adapun konsep yang akan saya bahas pertama yaitu konsep topografi, konsep substruktur, konsep middle struktur, dan terakhir konsep upper struktur. Untuk penjelasan mengenai konsep-konsepnya silakan ditonton. Baik, pada konsep pertama yang akan saya bahas yaitu konsep topografi. Konsep topografi sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa perencanaan bangunan dapat beradaptasi dengan kontur lahan pada tapak. Dengan dasar pertimbangan yaitu pertama kemiringan lahan, yaitu menentukan stabilitas dan kebutuhan perataan tanah. Yang kedua adalah ketinggian dan bentuk kontur, yaitu menyesuaikan desain bangunan dengan topografi. Yang terakhir adalah kesesuaian tata masa bangunan, yaitu mengatur letak bangunan agar sesuai dengan kondisi lahan. Selanjutnya masuk pada analisa kontur lahan. Tapak terletak di daerah Toale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kontur lahan memiliki karakter pesisir yang landai di dekat pantai dan semakin curam menuju daratan. Untuk potongan vertikalnya yaitu ketinggian awal sekitar 37 meter dan menurun bertahap hingga di bawah 24 meter. Penurunan ini cenderung gradual dengan beberapa bagian curam di pertengahan. Selanjutnya yaitu potongan horizontal. Ketinggian awal sekitar 35 meter dan menurun hingga 20 meter secara bertahap, menunjukkan kemiringan yang bervariasi. Selanjutnya yaitu jenis tanah. Tanah didominasi oleh tanah aluvial muda dengan tekstur beragam dan tingkat kejenuhan bervariasi. Untuk metode dan desain yang digunakan yaitu pertama metode cut and fill. Digunakan untuk meratakan lahan dengan memotong bagian yang tinggi dan mengisi bagian yang rendah. Pada tapak ini, metode ini hanya digunakan sedikit karena kondisi tanah cukup stabil, sehingga tidak memerlukan banyak pemotong dan pengisian. Yang kedua adalah peletakan tata masa bangunan. Tata masa bangunan disesuaikan dengan bentuk topografi alami, mengikuti pola jalan, sirkulasi, dan orientasi bangunan. Desain bangunan mengikuti kontur lahan untuk meminimalkan pekerjaan tanah yaitu cut and fill. Selanjutnya adalah dinding penahan. Dinding penahan gravitasi digunakan untuk menahan gaya lateral tanah dengan memanfaatkan berat dinding itu sendiri. Dinding ini efektif dalam mencegah longsor dan menjaga stabilitas lereng pada kondisi tanah yang bervariasi. Material yang digunakan adalah beton atau batu dengan kepadatan tinggi untuk memastikan daya dukung yang optimal. Kesimpulannya yaitu desain bangunan di tapak ini mengikuti kontur lahan untuk mengurangi pekerjaan tanah dan mempertahankan stabilitas tanah. Metode cut and fill diterapkan secara minimal, sedangkan dinding penahan gravitasi dipilih untuk menjaga stabilitas lereng dan mencegah longsor. Peletakan bangunan disesuaikan dengan bentuk topografi untuk menciptakan desain yang fungsional dan harmonis dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya masuk pada konsep substruktur. Tujuan dari konsep substruktur sendiri yaitu membangun substruktur yang kokoh dan sesuai dengan kebutuhan beban bangunan serta kondisi tanah untuk menjamin stabilitas, durabilitas, dan keamanan struktur. Dengan dasar pertimbangan yaitu pertama karakteristik tanah, yang kedua beban bangunan, yang ketiga efisiensi konstruksi. Baik, masuk pada analisa pondasi. Pondasi yang saya analisa ada dua yaitu pondasi tiang pancang dan pondasi purplat. Untuk pondasi tiang pancang sendiri, menurut teori Terzaki 1445, pondasi tiang pancang berfungsi untuk mentransfer beban ke lapisan tanah yang lebih keras melalui dua mekanisme utama, yaitu gesekan sisi, yaitu beban didistribusikan melalui gesekan antara tiang dan tanah di sekitarnya. Yang kedua itu dukungan ujung, yaitu beban ditransfer langsung ke lapisan tanah keras di ujung tiang. Kelebihan dari pondasi tiang pancang yaitu pertama cocok untuk tanah lunak dengan daya dukung rendah. Yang kedua mampu menahan beban besar melalui gesekan sisi dan dukungan ujung. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pertama biaya pemasangan mahal. Yang kedua adalah pemasangan kompleks terutama pada tanah berlapis atau berbatu. Selanjutnya, analisa pondasi flat. Menurut teori Terzaki, pondasi flat didesain untuk mendistribusikan beban secara merata ke tanah dengan daya dukung yang cukup. Cocok digunakan pada tanah yang kuat di permukaan dengan kedalaman tidak terlalu dalam. Untuk kelebihannya yaitu simpel dan murah.
Yang kedua, cocok untuk tanah dengan daya dukung tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, tidak cocok untuk bangunan bertingkat banyak dengan beban berat. Yang selanjutnya masuk pada analisa slope. Slope ukuran 40 x 40 menurut Bandari. Slope ukuran 40 x 40 memiliki kapasitas daya dukung yang tinggi dan cocok untuk bangunan dengan beban berat, serta stabil di tanah lunak dengan daya dukung yang rendah. Untuk kekurangannya yaitu biaya konstruksi lebih tinggi karena penggunaan material yang lebih banyak. Yang kedua, berpotensi pemborosan material jika digunakan untuk bangunan ringan. Selanjutnya, analisa slope ukuran 30 x 30. Kelebihannya yaitu ekonomis, menggunakan lebih sedikit material, efisien dalam distribusi beban untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kapasitas daya dukung terbatas untuk bangunan bertingkat tinggi, rentan terhadap kondisi tanah yang lunak dengan daya dukung yang rendah. Untuk outputnya, pondasi flat dipilih karena berfungsi mendistribusikan beban bangunan secara merata ke tanah sehingga mengurangi tekanan yang dapat menyebabkan penurunan. Dengan luas penampang yang cukup, pondasi ini mampu menahan pergeseran tanah dan meningkatkan kestabilan bangunan. Cocok untuk bangunan sederhana dengan beban sedang pada tanah yang stabil dan memiliki daya dukung yang tinggi. Serta slope ukuran 30 x 30 dipilih karena lebih efisien dan ekonomis, cukup untuk menahan beban bangunan berskala kecil hingga sedang, sesuai untuk kondisi tanah yang stabil dan keras. Selanjutnya masuk pada analisis kolom dan balok lantai. Tujuannya yaitu untuk membangun struktur kolom dan balok yang kuat, serta stabil dan tahan lama sesuai dengan kondisi lingkungan pantai yang korosif, serta memenuhi kebutuhan beban bangunan. Untuk dasar pertimbangannya yaitu pertama, karakteristik lingkungan, lokasi di tepi pantai dengan kadar garam tinggi yang berpotensi menyebabkan korosi. Yang kedua adalah beban bangunan. Bangunan 3 lantai memerlukan kapasitas dukung yang tinggi untuk menopang beban vertikal dan lateral. Yang terakhir adalah efisiensi konstruksi, yaitu mempertimbangkan biaya, waktu pelaksanaan, dan kemudahan perawatan. Untuk analisis kolom beton bertulang memiliki keunggulan. Yang pertama adalah tahan korosi. Lapisan beton melindungi tulangan baja dari paparan lingkungan yang korosif. Yang kedua adalah ekonomis, biaya material lebih murah dibandingkan baja berat. Yang ketiga adalah umur panjang, dengan desain yang tepat memerlukan perawatan minimal dan tahan lama. Untuk kekurangannya sendiri yaitu waktu pelaksanaan lama, yaitu membutuhkan proses pengecoran dan curing yang memakan waktu. Yang kedua yaitu berat, menambah beban pada struktur pondasi. Selanjutnya masuk pada analisis kolom baja berat. Keunggulannya yaitu pertama, kapasitas beban tinggi, mampu menahan beban vertikal dan lateral. Yang kedua adalah ringan dan mudah dipasang. Pemasangannya lebih cepat karena tidak memerlukan curing. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pertama, rentan korosi, memerlukan pelapisan anti karat untuk lingkungan di sekitar pantai. Yang kedua yaitu biaya tinggi, material dan pelapisan anti karat lebih mahal dibandingkan beton bertulang. Selanjutnya yaitu analisis balok lantai. Analisis balok lantai sendiri ada dua, yaitu balok lantai beton bertulang dan balok lantai baja ringan. Untuk balok lantai beton bertulang memiliki keunggulan pertama, tahan korosi, beton melindungi tulangan baja. Yang kedua adalah ekonomis, biaya material lebih rendah dibandingkan baja berat. Yang ketiga adalah umur panjang, tahan lama, dan dengan desain yang baik. Kekurangannya sendiri yaitu pertama, berat. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan, membutuhkan waktu lebih lama untuk pengecoran dan curing. Selanjutnya analisis balok baja berat. Untuk keunggulannya sendiri yang pertama adalah dimensi lebih kecil, dapat menahan beban berat dengan ukuran yang lebih ramping. Yang kedua adalah pemasangan cepat. Proses fabrikasi di pabrik mempercepat waktu pemasangan di lapangan. Kekurangannya sendiri yaitu rentan korosi, membutuhkan pelapisan anti karat. Yang kedua adalah biaya material tinggi, termasuk biaya pelapisan proteksi seperti galvanisasi. Untuk outputnya yang pertama, kolom direkomendasikan untuk kolom beton bertulang karena lebih tahan terhadap korosi, memiliki kapasitas beban tinggi, dan memerlukan perawatan lebih rendah dibandingkan kolom baja berat. Untuk balok lantai sendiri yang direkomendasikan yaitu balok lantai beton bertulang. Alasannya yaitu karena mampu mendistribusikan beban dengan baik, lebih tahan korosi, dan
di solusi yang lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu konsep struktur yang membahas tentang rim balok. Tujuannya yaitu untuk mengikat dan mendistribusikan beban bangunan ke pondasi untuk meningkatkan stabilitas, mencegah pergeseran, dan memastikan keamanan struktur. Untuk dasar pertimbangannya sendiri yaitu pertama, karakteristik lingkungan. Lokasi di tepi pantai yang memiliki kadar garam tinggi berpotensi menyebabkan korosi. Yang kedua, beban bangunan. Bangunan 3 lantai memerlukan kapasitas dukung yang tinggi untuk menahan beban vertikal dan gaya lateral. Yang ketiga adalah efisiensi konstruksi, mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan biaya material. Untuk rim balok sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rim balok ukuran 15/20 cm menurut Skodek tahun 2005. Rim balok dengan ukuran 15x20 cm digunakan cocok untuk bangunan satu lantai atau yang memiliki struktur ringan. Keunggulannya yaitu pertama, ekonomis, menggunakan lebih sedikit material. Yang kedua adalah pemasangan cepat, lebih mudah dan cepat dipasang. Untuk kekurangannya sendiri tidak cocok untuk bangunan bertingkat karena kapasitas beban terbatas. Yang kedua yaitu kurang stabil, tidak efektif untuk menahan beban berat atau gaya lateral seperti angin dan gempa. Selanjutnya, rim balok ukuran 20x30 cm. Menurut Nilsson dan kawan-kawan tahun 2004, rim balok ukuran 20x30 cm digunakan untuk bangunan bertingkat dan dengan struktur beban yang berat. Keunggulannya pertama yaitu kapasitas beban yang tinggi, mampu menahan beban berat dan gaya lateral. Yang kedua adalah stabilitas baik, memberikan kekuatan tekan dan lentur yang optimal. Yang ketiga adalah tahan lama, cocok untuk kondisi lingkungan pesisir dengan potensi angin kencang dan gempa. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pertama, material lebih banyak, membutuhkan lebih banyak bahan sehingga biaya lebih mahal. Yang kedua adalah proses pengerjaan rumit, memerlukan tenaga kerja terampil dan peralatan khusus. Untuk outputnya berdasarkan analisis, rim balok dengan ukuran 20x30 cm lebih sesuai untuk bangunan 3 lantai di daerah pesisir pantai. Dimensi ini mampu menahan beban berat, memberikan stabilitas struktural yang lebih baik dan tahan terhadap gaya lateral seperti angin kencang dan gempa yang sering terjadi di wilayah pesisir. Sebaliknya, rim balok ukuran 15x20 cm tidak memadai untuk kondisi lingkungan dan beban bangunan yang tinggi. Selanjutnya, konsep yang akan saya bahas yaitu konsep upper struktur. Konsep upper struktur memiliki tujuan untuk menopang dan melindungi bangunan dari cuaca dengan struktur atap yang kuat, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan desain. Untuk dasar pertimbangannya sendiri, pertama adalah karakteristik lingkungan. Lokasi di tepi pantai yang memiliki kadar garam tinggi berpotensi menyebabkan korosi dan kerusakan material. Yang kedua adalah beban bangunan. Bangunan 3 lantai memerlukan kapasitas dukung tinggi untuk menopang atap dan menahan beban cuaca yang ekstrim. Yang terakhir adalah efisiensi konstruksi, yaitu mempertimbangkan waktu pelaksanaan, biaya material, dan proses pemasangan. Masuk pada analisa. Yang pertama adalah analisa rangka atap kayu. Menurut Francis de Kaching tahun 2014, rangka atap kayu telah digunakan secara luas dalam konstruksi tradisional karena sifatnya yang mudah dibentuk dan tersedia dalam jumlah melimpah. Keunggulannya yang pertama yaitu mudah dipasang, pemasangan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan di lokasi. Yang kedua adalah estetis, memberikan tampilan alami dan hangat. Yang ketiga adalah material ramah lingkungan. Kayu merupakan sumber daya terbarukan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu rentan serangan hama, mudah diserang rayap dan jamur, terutama di wilayah lembap dan pesisir. Yang berikutnya adalah tidak tahan api, mudah terbakar tanpa perlindungan tambahan. Yang terakhir adalah perawatan rutin, memerlukan perawatan berkala untuk mempertahankan kekuatannya. Selanjutnya masuk pada analisis rangka atap berjaringan. Menurut Salmon dan kawan-kawan tahun 1994, rangka atap berjaringan cocok untuk bangunan dengan bentang lebar karena memiliki kekuatan tinggi terhadap beban tarik dan lentur. Keunggulannya pertama yaitu kekuatan tinggi, mampu menahan beban besar dan bentang lebar. Yang kedua adalah tahan cuaca dan hama, tidak terpengaruh rayap api dan cuaca ekstrim. Yang ketiga adalah pemasangan cepat, proses instalasi lebih cepat dan presisi tinggi. Kekurangannya sendiri yaitu biaya awal tinggi, material dan pemasangan memerlukan investasi awal yang besar.
Yang kedua adalah rentan korosi, membutuhkan pelapisan anti karat untuk mencegah korosi di lingkungan pantai. Yang selanjutnya adalah memerlukan keahlian khusus. Proses pemasangan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Untuk outputnya sendiri, berdasarkan hasil analisis, rangka atap baja ringan lebih sesuai untuk bangunan 3 lantai di tepi pantai karena tahan terhadap cuaca ekstrim, rayap, dan api. Meskipun membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi dan perlindungan anti karat, kekuatan serta daya tahan jangka panjangnya membuatnya lebih ideal untuk lingkungan di pesisir. Sebaliknya, rangka atap kayu kurang cocok karena rentan terhadap serangan hama dan memerlukan perawatan intensif. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.